Cipratan kulit Venom ini telah nggak ada. Kulit Venom nggak nyiprat. Cipratan kulit Venom hidup. Dapat nyawa dia, dikasih nyawa. Allah ya Rabbi. Langsung aja dah komika selanjutnya. Inilah dia Felix Seda. Selamat malam. Bagus. Kenalin teman-teman, nama saya Felix Seda. Cowok itu sering banget ngelakuin sesuatu yang dia nggak suka, tapi ceweknya suka. Kayak misalnya aku, seminggu yang lalu, aku sama cewekku nonton konser Tulus. Sebenarnya aku nggak dengerin Tulus, cuma karena cewekku suka, kita berangkat. Jadi di momen itu, aku nonton Tulus dengan nggak tulus. Iya lagi. Anjay, penulisan Pak Haji. Penulisan Pak Haji. Terus. Seminggu sebelum konser, tiap hari aku dengerin playlist This is Tulus di Spotify. Cuma karena Spotify ku nggak premium. Setiap habis 5 lagu ada iklan. Welcome to listening party. Oh, masnya juga orang miskin nih kayak aku nih. Iklan. Gara-gara iklan ini, aku jadi nggak hafal lagu Tulus. Tapi penasaran siapa yang ikut listening party, teman-teman. Orang kaya yang Spotify-nya premium, nggak ada iklan listening party. Jadi nggak ikut listening party. Tapi orang miskin yang Spotify-nya nggak premium, ada iklan listening party. Tapi nggak ada uang buat party. Pusing. Terus siapa yang ikut party, teman-teman? Masa Tulus? Dan kenapa aku se-effort itu riset soal Tulus? Soalnya cewekku suka banget ngasih kuis dadaan. Sayang, kamu tahu lagu ini apa? Gak tahu, sayang. Gajah. Perasaan Tulus lagi nyanyi, kok tiba-tiba ada sirkus? Keren. Bukan. Nah, yang ini labirin. Oh, masuk sesi games. Bukan, judul lagu. Bukan aktivitas. Nah, yang ini mulai turun ya tawanya ya. Mulai turun ya. Kayaknya diserap 5 komika tadi. Ya betul. Ayo lo. Dan di konser itu, ada penonton yang datang jauh-jauh dari Malaysia ke Sentul buat nonton Tulus. Dia sebegitunya sama Tulus, Kak. Cuma masalahnya di akhir acara, Tulus bilang, konser ini bakal lanjut ke Malaysia. Kasian banget. Kasian banget. Agak ngeblank nih. Kasian banget, teman-teman. Dia udah datang jauh-jauh ke Sentul, padahal nanti ada di Kuala Lumpur. Aku yakin orang Malaysia ini pasti kepikiran, kenapa saya ke Indonesia? Dia lagi jalan pulang dari konser. Kenapa saya ke Indonesia? Sampai di hotel dia buka pintu. Kenapa saya ke Indonesia? Di kamar mandi dia ngidupin shower. Kenapa saya ke Indonesia? Dia lagi tidur. Kenapa saya ke Indonesia? Dia lagi di bandara check-in. Masnya apakah membawa barang-barang bersenjata? Kenapa saya ke Indonesia? Di pesawat lagi turbulensi. Kenapa saya ke Indonesia? Sampai di rumah dia ditanya ibunya, gimana konser kemarin? Kenapa saya ke Indonesia? Bahkan aku curiga, mungkin waktu dia meninggal di akhirat ditanya, siapa Tuhanmu? Kenapa saya ke Indonesia? Dan ada kemungkinan nanti di Malaysia dia diajak temennya nonton konser Tulus. Minggu kamu free nggak?
ada konser nih penyanyi Indonesia, namanya Tulus. Tulus. Aku nggak tulus. Kenapa saya ke Indonesia? Lanjut ke orang yang satu profesi dengan Tulus. Gisel Anastasia. Oke. Itu bridgingnya. Aku pertama kali ngeliat sosok Kak Gisel itu di acara OVJ. Buat yang nggak tahu, di acara itu dia berperan sebagai gong. Enggak. Sinden. Dia berperan sebagai sinden. Cuma pernikahannya gong. Aja. Pernikahannya gong. Oke. Iya lagi. Tapi aku respect banget sama Kak Gisel. Dia ini orangnya entertain banget. Semua kehidupannya ditampilin di layar kaca. Dia ditembak gading di inbox. Kreatif. Dan dia diceraikan gading di film Susah Sinyal. Wah, iya lagi. Hakimnya Soleh Solihun waktu itu. Ya Allah. Iya. Dan aku juga respect banget. Dia ini orang yang bisa membuat pacarnya temenan sama mantan suaminya. Banyak banget tuh. Ada Bang Rino, Banyak banget. Bang Wijin, Pak Desta, temenan sama Gading. Bahkan satu circle. Cuma masalahnya, pacarnya yang sekarang, Cinta Brian, belum temenan sama Pak Gading. Kenapa, Kak? Kenapa? Takut ya, Cinta Brian tahu sifat burukmu. Terus minta putus deh. Asik deh. Dan di podcastnya Luna Maya, Kak Gisel juga ngaku, dia paling lama jomblo, itu cuma sebulan. Sebulan, teman-teman. Kayak mahasiswa libur semester, istirahatnya sebulan aja. Nah, yang bikin aku penasaran, jomblo sebulanmu itu, timelinenya kapan, Kak? Namanya. Sebelum nikah atau setelah cerai? Kalau setelah cerai, berarti Gading orangnya nggak seru-seru banget, teman-teman. Iya. Nikah 5 tahun, move on-nya cuma sebulan loh. Berarti nggak membekas. Gempi nggak bantu, teman-teman. Padahal waktu main basket akrab banget. Ternyata kebutuhan konten ya kayak. Wih, aktor. Aktingnya nggak cuma di depan kamera. Di kehidupan nyata juga, guys. Pemain kamu, Kak. Sekian dari saya, terima kasih. Sebel loh. Tutorial mengenakan kebaya encim yang membuat kita jadi semakin terbuka, teman-teman, pasti. Soalnya awal-awal sombong. Awal-awal penulisan. Makanya jangan terlalu sombong. Padahal dia jagoan gue. Memang agak sedikit tricky ya stand up dengan pace yang begitu lambat seperti ini. Oh, dia emang gitu gayanya. Lambat. Sih tapi. Iya, kayak orang Sumeng gitu ya. Sumeng. Siapa yang ingin berkomentar duluan dirimu? Kiki mungkin sudah banyak catatannya. Saya sedikit. Ajis dulu. Saya nggak percaya tadi tuh kalau ada orang meninggal. Iya. Masa Siapa tuanmu? Kenapa sih? Iya, aku bingung itu emang lucu ya? Bingung aku. Lucu. Emang ada teknik yang ulang-ulang begitu, Bang? Ada tapi kan nggak masuk akal kan? Masuk akal. Meninggal ditanya siapa tuanmu? Iya. Kenapa saya? Iya. Kirain emang begitu. Yang Emang yang bener- lucunya begitu nggak? Tapi yang bener tuh kalau ditanya siapa tuanmu? Kenapa sih Indonesia gitu? Karena kan gesturnya. Iya bener ya. Usir dia. Usir dia. Usir dia dari kampung Usir dia. Usir dia. Usir dia dari kampung ini. Usir dia. Tidak kampung ini. Bohong dia, pembohong. Bohong dia tuh. Bohong. Iya. Kan dikafanin kan? Iya bener. Kan nggak bisa begini. Lagi diikat. Miring. Bohong dia. Bohong palsu. Gak masuk Minta akal. maaf, minta maaf, Masuk minta akal. maaf. Mending masuk akpol daripada. Bagus. Bu Kiki. Ya. Aku sebenarnya paling menunggu tuh memang jagoannya Felix soalnya dia bisa theater of mind. Ngebawa orang tadi kan kayak Iya. membayangkan situasi orang Malaysia ini kemana-mana selalu kepikiran. Tapi kayaknya kebanyakan saya. Kebanyakan Iya. sih, betul. Jadi udah kebaca sama penonton itu udah lebih dari 5 kali kayaknya. Mungkin 3 atau 4 kali supaya ke gongnya aja sih. Nah, Iya. entah kenapa di situ pas di stand up-nya kayak apa yang bikin kamu jadi goyang tuh karena pas ngeblank atau Apa Felix yang bikin? Nggak tahu, kayaknya tadi ngeblank.
karena Atau pernah abis sebelum stand up nendang kucing kah atau apa mungkin? Apa kucing? nendang anjing tadi, nendang anjing. Ketulah. Dang, oh nggak boleh, nggak Iya, kucing nggak boleh. sial. Kucing hitam. Aku kan emang nggak ngelakuin Bang Diki. Nabrak kucing. Aku emang nggak ngelakuin tadi. Stand up tadi terbukti begitu. Pasti kan kalau nggak begitu apalagi kalau nggak nendang kucing. Bener nggak teman-teman? Benar. Nggak boleh nabrak kucing, nggak boleh nabrak kucing. Jangan. Minimal kalau nabrak dipinggirin dulu gitu. Iya. Nggak, sumpah aku tadi nggak nendang. Alah kita semua tahu kok, ya nggak bener nggak? Iya, penampilannya jadi begitu. Iya, penampilannya jadi begini. Coba kamu kalau nendang kayak gimana nendang? Coba kalau nendang kayak gimana? Meong. Oh. Ada meongnya tadi. Oh, udah ini. Ada meongnya. Ini bukti otentik. Cara nendang kamu tuh pakai emosi banget. Coba Diki nendang biasa. Oh, Nggak ada suara. lagi saya nendang nendang. biasa. Tuh kan, Kiki. Oh, Ya, coba. nendang. Meong. Udah Udah aku pelan ini. Udah aku pelan. Siapa yang nendang kucing? Kita tahu. Tapi Silakan Kiki. untungnya kebantu sama part roasting. Pas roastingnya Ya, untung lucu roasting ya. bagus. Bagus, Iya, lucu. jadi berani. Iya. Berani, tajam dan memakan. Berani walaupun salah semua kurang ajar. Sini main ke rumah. Tenang aja. Apa main ke Sini main ke rumah? rumah, main ke rumah. Emang maunya. Kapan Kak? Lah, Tadi lagi diancam. Lagi saya Yang gimana? malah kepengen. Aku cuman ngebacanya, oh ini mungkin emang agak beda sama yang lain. Mulai dari ritmenya, memang lebih slow. Terus, tapi aku sukanya karena dia benar-benar pakai semua gaya. Dia Oh, act out-nya, namanya act out-nya. semuanya gitu. Jadi kita bisa ada warna yang beda dan bisa ngebayangin gitu. Terus, cuman ya itu tadi yang pas diulang-ulangnya, apa emang banyak banget, apa emang ada gaya penulisan begini gitu. Aku tadi kan karena kurang ngulik kan. Jadi, Emang mabok aja Kak ini. Enggak, Mas. Memang kurang ditrim. Iya, tapi Mas. enggak kok aku tadi mabok sama Bang dulu Diki. kali ya, kayak ngantuk Felix, kali. kamu beneran mabok? Kalau mau mabok, ajak-ajak dong. Asik! Mabok bareng. Tapi oke lah. Oke lah ya. Masa mabok kayak mesti dia? Keren. Siap. Terima kasih tepuk tangan buat Felix. Oke, terima kasih. Felix. Wow, makin seren dan makin sangat menghibur sekali. Males gue ya. Gak bisa terlalu kayak Coki Sitongang, gak bisa. Langsung saja komika selanjutnya. Inilah dia, Bagas. Halo sayang-sayangnya aku. Halo Mama Isel. Hi, good play, girl. Bajunya doang gitu anjir. Halo teman-teman, kenalin aku Bagas Yanipar dan aku yang paling terkenal dari antara komik-komik yang barusan tadi tuh kayak. Jadi buat yang belum tahu, aku tuh konten kreator dan selalu ngajak mama aku ngonten gitu teman-teman. Dan sekarang kami tuh pindah ke Jakarta Kak. Semenjak kami pindah ke Jakarta, kami tuh sering diundang narasumber podcast. Kayak seminggu bisa 4 kali podcast gitu kayak paham gak sih itu kayak. Itu udah kayak orang ngantor gitu. Makanya ya sekarang itu aku tuh ngobrol minimal ada clip on di sini ya. Cocok. Yes. Keren. Tapi sebenarnya teman-teman aku bukan mau cerita itu, justru malah aku mau cerita keresahanku. Ternyata ya, semakin kita sering diundang podcast, semakin habis bahan kita Bang. Mau cerita apa lagi Kak? Iya. Karena mentok gitu nggak tahu mau cerita apa lagi. Karena udah semua kami ceritakan. Mulai kapan pertama kali ngonten? Kenapa ngonten ngajak mama? Kenapa saya ke Indonesia? Santai balik. Dipakai loh. My God. Dan lucu. Makanya teman-teman ya. Jadi ada momen di mana saking kita mentok nggak tahu mau cerita apa lagi. Mama aku cerita di podcast yang ceritanya nggak pernah diceritakan ke aku sebelumnya. Tahu-tahu keluar di podcast gitu. Kaget. Maka dia bilang gini kan, jadi waktu itu mamaku ada momen nggak punya duit. Jadi tantenya mamaku ngusulin mau ngejual aku ke orang kaya. Iya Bang. Iya. Maksudku, responku di situ kayak, mama bercanda nih gitu. Mamaku bilang demi Tuhan.
Bukan cuman host yang kaget, aku narasumber juga kaget. Maksud? Mbak. Kagetnya gitu. Ditambah lagi hostnya itu ya. Hostnya itu mancing-mancing terus Kak, kayak oh iya terus gimana Bu? Terus gimana? Dijual berapa? Kayak dipancing mulu. Aku di samping gitu kan, Bang udah cukup gitu kan. Jangan umbar-umbar semua gitu. Makanya setelah kejadian itu teman-teman, setiap ada yang ngundang aku podcast, aku udah deg-degan sekarang. Ini fakta apa lagi yang belum tahu aku ini gitu. Iya kan? Takutnya gitu, tiba-tiba diundang di podcast. Mama aku ngebukain satu fakta lagi yang aku belum tahu. Dia bilang tiba-tiba, Bagas, sebenarnya kamu itu kakaknya Gempi. Gitu kan. Mama Isel, Mama. Cewek nyium cewek tadi. Iya teman-teman. Belum lagi ya Kak. Belum lagi di setiap podcast itu ya. Mama aku pengen tampil terus. Ya serius. Kalian boleh cek nanti podcastnya ya. Ada kalian cari aja kami berdua. Mama aku terus yang ngomong. Padahal pertanyaan untuk aku. Mama Batak kan gitu. Oke, kau tahu hidupku. Tapi kayak kita bagi spotlight gitu. Bagi spotlight ya. Bagi spotlight. Maksudku kita kan duo gitu. Biar kita biar kita bisa nyanyi Vindes. Iya. Adul Komeng. Upin Ipin. Kenapa saya ke Indonesia? Upin Ipin nanya gitu. Kok rese sih, pinter ya. Karena memang susah tahu ngelawan orang tua sendiri itu memang susah ternyata kan. Iya. Apalagi aku tuh udah nggak bisa ngejar karir mama aku di industri. Misal nih, karirku segini nih. Mama aku naik lebih lagi nih. Aku naik, mama aku lebih lagi. Gitu-gitu terus. Jadi aku mau nggak mau itu memang harus nunggu mama aku pensiun. Ya Allah. Ngeri. Mama aku pensiun baru tuh industri digantiin AI. Lah, akunya kapan gitu. Akunya kapan? Dan sekarang kita udah kedatangan Mama Isel, teman-teman, tepuk tangan. Barunya ada Mama Isel barunya. Dan Mama Gisel ini, dia seorang single mom dan punya anak satu, teman-teman. Dan persis kayak mamaku juga single mom, Kak. Dan punya anak satu kayak aku. Jadi jujur sebenarnya Siap. Jadi sebenarnya jujur aku agak merasa berdosa gitu merosting Gisel. Karena teman-teman ada tertulis, aku kan Kristen ya. Ada tertulis di Alkitab. Dari Ulangan 10 ayat 18. Wah, berat. Jadi isinya begini teman-teman. Tuhan Allah akan membela hak-hak janda dan anak yatim. Jadi kalau aku mengolok-olok dia, aku berdosa teman-teman. Oh iya, aku kan yatim ya. Jadi ya impas gitu. Kita sama-sama di bela gitu, pokoknya aku resing kamu. Dan fakta yang menarik teman-teman adalah mantannya Mama Isel ini rata-rata pemain basket. Ya, Gading main basket, Wijin pemain basket. Jadi nggak menutup kemungkinan suatu saat dia akan sama aku gitu. Aku pemain basket guys. Aku bisa dribble, oke? Aku bisa dribble. Bisa mau dribble doang. Terus teman-teman, faktanya walaupun dia gagal sebagai istri, tapi dia berhasil sebagai ibu. Tepuk tangan teman-teman. Karena bukan cuman Gempi yang merasakan, Cinta Brian juga. Anak gue dong. Iya, jadi maksudnya lu jangan kepedean, Brian. Dia itu ya nganggap kami itu bukan pacar, anak.
Jadi mending kamu sama aku aja, Bu. Ketika yang langit, yang cinta. Iya, disuruh putus udah. Nggak, masalah gini teman-teman. Kenapa aku bilang anak? Bukan nggak ada faktanya gitu. Tapi karena Giselle ini, dia tuh mau merepotkan diri untuk nyiapin bekal makanan untuk Brian. Itu kan kegiatan ibu-ibu ya. Masalahnya, aku juga digitukan sama mamaku. Tiap pagi gitu, Bagas ini sarapanmu nak, udah mama rebuskan telur gitu. Lucu kan? Ya gitu. Dan itu dikonfirmasi sama Brian. Brian bilang kayak, iya Giselle itu baik, penyabar. Dan Giselle ini membawa aku dekat dengan Tuhan. Mama aku juga gitu. Dan maksudnya ya, mama aku itu bukan cuma dekat dengan Tuhan lagi, hampir ketemu Tuhan aku. Mati dong. Enggak kan? Tiap pagi. Berdoa kau Bagas, berdoa. Kalau enggak aku cekai batang lehermu. Gitu. Cekai batang lehermu. Tapi yang uniknya dari Kak Giselle adalah dia ini orang Kristen yang taat. Karena di highlight story-nya juga dia selalu share ayat. Betul ya Kak? Tapi aku kecewa sama dia karena dia mengkhianati, ya adalah. Karena faktanya, arti nama Giselle di Alkitab itu artinya janji. Kok bisa orang namanya janji, ingkar janji sama janji pernikahannya? Iya, maaf Bang. Itu memang mau raja ya teman-teman ya. Jadi terima kasih. Ya. Cocok kali loh. Bagus loh. Kok dia bisa sampai gitu ya? Berarti itu dia riset ya? Banci kebal tembak ini telah melakukan stand up yang kebal tembak. Bagus. Dia cita-citanya dulu menjadi sniper. Bang, gak bakalan bisa kena sasaran. Kenapa? Dianya belok. Gimana dribblenya? Dribble. Bagas, Iya Bang? Kenapa Bang Ajis? abis kayak tadi gitu, aku mau nanya. Kenapa? Abis kayak gitu, kau malu nggak? Hah? Malu kan? Dia dulu pengen jadi Berarti sniper. Belum total. Dia jadi sniper Konsep dulu. ya ini ya. Lagi pengen nembak. Set. Set, dilihat. Set, ditembak dari keker, nggak jadi. Kayaknya belok deh. Enggak. Ini sih belok katanya. Kata tuanya, apanya pelurunya? Akunya masih. Akunya belok pasti, akunya belok. Kan emang kan dia baru hari pertama kerja langsung dipecat. Oh gitu? Mau nembak orang ada, bule gitu mau ditembak. Dikeker, ditembak. I love you. Nembak. Segini terus keluar. Tapi lucu banget Mami Giselle silakan komentarmu kepada Lucu, dirinya. segar, menghibur. Menghibur sekali. Iya. Kayak cerita sama mamanya apa semua. Lucu banget ya, nggak tahu aku gimana ngomongnya ya. Ngerostingnya juga enak, balance gitu. Masukin moralnya juga, ngenye iya, tapi juga ya berimbang-berimbang lah gitu. Jadi Betul. terus sih apa ya? Tadi bawa literasinya dari Alkitab juga bagus. Iya, jadi emang kayaknya riset banget juga ya. Kok bisa tahu nama Giselle artinya janji? Aku ngefans banget sama kamu. Tapi ngomongnya gitu. Tapi cinta di prospek juga. Ngomongnya gitu tapi cinta di prospek juga. Dari sekian dari belakang. Sekian komik, Apa? incer Giselle lu dong, incer Brian. Ah, lu juga ngincer Brian. Pasti. Emang ya, kalau ngeliat Bang Diki sama Bagas tuh kayak lagu dangdut. Apa nih? Hidup tanpa bencong, bagai taman tak berpernah. Cinta. itu. Bencang Tanpa cinta. Kejauhan. Kejauhan itu, kejauhan.
Tapi bagus, suka banget. Suka Terus banget, sama Kak itu Gisel tadi Mami. make-makein itunya si Felix. Iya, Kok bisa gitu. Iya. Callback ya, Iya, di callback. callback. Berarti Mana kan callback kok- tadi? Tadi dia nonton. Iya. Kenapa saya ke Indonesia? Itu ingat nadanya tuh ya. Itu kamu karena baru kepikiran Iya. materi itu pas Berarti kan nonton Felix. atau Felix. langsung gitu kan, Waktu spontan. kemarin rehearsal kak. Oh, dari latihan malah. Ya, udah di Karena kan Felix ini kan asoy terus kan. Asoy terus tiap dia, minggu. emang gitu Iya, jadi kayaknya ada satu punchline dia yang bisa aku pakai dan cocok pula ya masuk pula, kan. iya. Tapi kayaknya itu nggak works kalau tadi Felix lucu. Karena Felix tadi nggak lucu makanya cocok kalau dipakai. Jadi lucu. Iya betul. Oh dia gak lucu ya? Bagus lah pokoknya. Smart. Bagus ya. Asik deh, tepuk tangan, makasih Mami. Kiki, Bang Ajis dulu silakan. Udah. Ini kan sama Mama kan, jadi konten kreator nih Kak Gis ya. Di Bali terkenal banget dia. Iya. Di Bali ya betul. Mama lagi di mana? Di sini? Kebetulan lagi Ini pulang orang kampung. Batak Bang. yang tinggal di Bali. Iya betul kan. Iya, Bali. betul. Pelatih Surfing dulu. Surfing dia. Iya, betul. Surfing. Jadi Iya. anak buah anak Acak banget ya. jago dia ininya. Pelatih Orang Batak tinggal di Bali, kreator ngajar tinggal surfing. di Bali. Dia tuh Iya. pelatih surfing tanpa latihan motonya. Oh bisa. Jatah terbalik mulu Ada orang. orang daftar bayar gopek, nah sono main sendiri. Allah Akbar gitu. Lebih ke persewaan papan ya. 1 jam ya, 1 Lebih jam. ke persewaan papan. Dia pernah nyewain papan surfing. Nih, katanya, "Dah, nggak ada ombak ya, Bang? Nih ombak ini." Ayo siap-siap. Ayo semuanya yuk, yuk. Ya, Bagas. Mama nonton ini. Nah kebetulan lagi pulang kampung. Pulang kamu kemana? Ke Medan. Ke Medan? Toba. Iya. Sedih, Gimana sedih, Medan? pasti sedih nih. Di mana medannya? Bencong, di mana? Ini di Mana medannya? di Rantau Perapat bang. Rantau Perapat. Kau udah berapa lama nggak pulang ke Parapat? Udah hampir 8 tahun bang. 8 tahun. Sedih. Kalau ada Parapat di sini. Kalau ada ibunya biasanya kalau ada ibunya biasanya itu yang kita tahu kalau ada ibunya. Kamu mau ngomong apa? Kalau mama nonton, kamu mau ngomong apa? Ada parapat. Kok kalau ada parapat? Sebel banget. Sebel banget deh. Papat. Papat. Tapi ya, Semua joget. hati-hati ya guys ya. Ini buat cewek-cewek cantik terutama ya. Suka ada di antara cewek-cewek cantik orang-orang yang sok bencong buat bisa ngeliatin cewek telanjang tau meluk cewek. Betul. Coy. Tidak. Kayak Cipiki pura-pura bencong. Padahal Saya yakinkan dia tidak. Karena matanya tertuju pada. Terima kasih tepuk tangan dong. Terima kasih. Emang Kiki udah. udah. Makin seru. Kayaknya kalian setuju gak sih? Episode ini tuh. Woi. Oh, pelukan lo. Sabar. Pulang aja lo pelukan lo. Dia mau peluk cinta. Wow. Peluk dong, peluk. Brian. Gitu. Tapi oke ya. Kayaknya kalau menurut aku ya episode ini nih komikanya semuanya bagus-bagus. Iya, Pecah-pecah tuh. Kecuali Felix. Ya Allah jangan gitu dong. Saya baru mau bilang semuanya. Gak apa-apa, jujur aja.